Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh anak-anak Bapak, siswa kelas 12 ya. Nah, jumpa lagi bareng Pak Andrio di sini di pertemuan ketiga kita. Nah, di pertemuan ketiga ini kita masih membahas tentang gambar digital. Nah, tapi kalau 1 dan 2 kita membahas tentang bitmap, di pertemuan ketiga ini kita membahas tentang vektor. Nah, pasti kalian udah penasaran kan apa itu vektor ya? Nah, mungkin sebelum nonton video ini bisa diklik dulu tombol subscribe di bawah ya, biar kita bisa lebih enak lagi, biar kalian bisa lebih gimana ya, dapat video-video terbaru kalau ada materi yang diupload, bisa langsung masuk notifnya. Oke? Nah, kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, ditonton, dipahami, dimengerti, jangan cuma dilihat aja, ya kan? Dipahami karena abis ini ada soal yang akan kalian kerjakan sebagai latihan, sebagai penguji kemampuan kalian dalam memahami materi. Oke? Nah, di pertemuan ketiga kita membahas tentang B, gambar vektor. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, vektor ini adalah serangkaian instruksi matematis. Wah, agak sulit juga ya Pak, menggambar kok sulit. Nah, tenang dulu. Yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dengan sebuah gambar atau dalam sebuah gambar. Nah, vektor ini tampilkan dengan menggunakan definisi matematis yang menggunakan salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik yang digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar pada saat ini. Kayaknya kok agak sulit ya Pak, keterangannya agak sulit ya, ada matematika gitu. Tenang dulu. Nah, ukuran file relatif kecil dan jika diubah ukurannya seperti gambar buah ini, kualitasnya tetap. Oke. Nah, jadi bedanya begini, kalau misalnya bitmap ya, itu kan dibentuk oleh titik-titik ya, titik-titik seperti itu, titik-titik pixel. Kalian udah tahu ya di pertemuan yang lalu. Nah, kalau di vektor ini dia nggak dibentuk dengan titik-titik, tapi dengan garis-garis. Beda ya dengan titik dan dengan garis. Nah, makanya apa? Karena garisnya itu bersifat matematis, artinya ada perhitungannya, bukan titik-titik pixel, tapi garis-garis matematis. Ya, ini kelebihan vektor. Nah, makanya gambarnya bisa seperti ini. Oke, bisa menggambar. Nah, ukuran filenya juga relatif kecil, ya kan? Kenapa? Kenapa dia relatif kecil? Dan jika diubah ukurannya seperti gambar seperti ini, kualitasnya akan tetap. Nah, karena dia bukan bersifat titik warna. Kalau titik warna itu kan satu titik warna itu kan punya satu ukuran. Misalnya berapa KB. Nah, semakin banyak titik warnanya, semakin besar kilobyte-nya. Semakin besar megabyte-nya dan segitu, kan begitu. Nah, kalau hitungan matematis dia nggak seperti itu. Ya, dia dihitung, dia hanya bersifat matematis, artinya nggak berdasarkan titik warna. Oke, saya agak sulit juga karena mungkin kita harus tunjukkan juga nanti bagaimana model vektor. Tapi jangan-jangan kalian udah tahu lah saya rasa ya. Kualitasnya akan tetap. Nah, karena dia tidak dibentuk oleh titik warna, ketika di zoom in, maka gambarnya akan tetap. Tidak akan kelihatan titik warnanya karena memang nggak ada. Ya, karena dia bukan dibentuk oleh titik pixel, ya, tetapi garis-garis matematis. Nah, jadi diperbesar sebesar apapun dia nggak akan terlihat pecah, ya, nggak akan terlihat titik warnanya. Nah, contoh dari file vektor apa? Misalnya formatnya WMF atau SWF, CDR ini untuk CorelDRAW, AI ini untuk Adobe Illustrator. Ya. Vektor ini biasa digunakan atau sering digunakan untuk membuat logo, ya, animasi juga bisa nggak? Coba nanti cari di internet, kira-kira bisa nggak? Nah, ilustrasi ya, menggambar kartun, clip art dan sebagainya. Ya, kalau misalnya mau gambar wajah apa namanya itu? Karikatur. Nah, ini cocok sekali menggunakan vektor. Oke. Nah, image yang berbasis vektor tidak tergantung pada resolusi. Ntar agak pegel ya. Oke. Nah, image yang berbasis vektor ini tidak tergantung pada resolusi, sehingga dapat diubah ukurannya pada media cetak. Ya, seberapa besar resolusinya pun atau seberapa kecil resolusinya pun nggak akan merubah kualitasnya. Ya, ingat karena dia tidak dibentuk oleh titik pixel. Jadi di zoom in sebesar apapun nggak akan terlihat pecah. Ya, nggak akan terlihat titik pixelnya. Karena dia dibentuk oleh garis-garis, bukan titik warna. Itu bedanya, mohon diingat. Nah, oleh karena itu, gambar-gambar yang berbasis vektor merupakan pilihan terbaik
Untuk apa? Untuk menampilkan suatu gambar dengan detail garis dan ukuran ketebalan tertentu, serta adanya kemungkinan tentang perubahan ukuran. Ya, biasanya ini menggunakan logo. Ya, kalau misalnya kita gambar logo di Photoshop menggunakan bitmap, ya, ukurannya misalnya diameternya sekitar 5 cm bulat, ya, logo YPC misalnya 5 cm. Nah, kalau misalnya kita buat pakai Photoshop, maksimal ukurannya hanya 5 cm aja. Nah, tapi beda dengan vektor, ya, karena dia tidak tergantung dengan resolusi. Walaupun kita buat 5 cm, tapi kita perbesar menjadi 10 meter kali 10 meter juga nggak akan pecah. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, mungkin masih ada yang ngebayang-bayangi kira-kira seperti apa, ya. Itu nanti akan Bapak tampilkan contohnya seperti apa. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya penasaran bisa googling dulu atau lihat di YouTube dulu ya, sebelum kita tampilkan materinya. Oke, nah kita masuk ke kelebihan gambar vektor. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, gambar vektor itu bersifat scalable, ya, artinya dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah kualitasnya. Itu udah Bapak jelaskan tadi panjang lebar di awal ya. Nah, file vektor juga memiliki ukuran yang lebih kecil, ya, sehingga lebih mudah dan lebih cepat di-download melalui internet. Oke, jadi kalau kalian mau mendownload template-template atau karakter-karakter atau background dan sebagainya, vektor filenya pasti lebih kecil daripada bitmap. Nah, vektor juga dapat diubah ke dalam bentuk 3 dimensi yang biasanya menggunakan software yang sesuai dengan warna-warna yang solid. Warna yang solid itu adalah warna yang satu warna, ya, bukan gradasi atau gradasi ya, yang ungu ke merah gitu, bukan gradasi. Artinya satu warna yang solid, satu hijau ya hijau aja, hitamnya hitam aja, itu solid namanya. Cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana, misalnya logo, ya, membuat kartun, dan sebagainya. Nah, apa saja sih kelemahannya? Kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan ya. Nah, di balik segudang kelebihan, si vektor ini dibandingkan dengan bitmap, dia juga punya kekurangan. Nah, salah satu diantaranya adalah kurang mampu menampilkan gambar dengan gradasi secara realistis atau natural, seperti bitmap. Nah, kalau misalnya kita menggambar atau mengambil gambar pakai kamera digital, ya, foto, pemandangan misal, tentu saja gambar bitmap itu masih lebih persis seperti pemandangan betulnya, seperti yang dipandang mata. Nah, kalau vektor enggak. Sedetail apapun kita gambar menggunakan vektor, dia tetap tidak bisa realistis karena warnanya solid. Tidak bisa gradasinya itu persis seperti bitmap. Nah, itu salah satu kelemahannya. Makanya bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Walaupun dibuat gambar pemandangan, dia tetap seperti, ya, nggak akan terlihat seperti aslinya lah. Nggak akan sama seperti kalian ngambil foto di pakai handphone dan sebagainya. Itu nggak akan sama. Itu salah satu kelebihan gambar vektor. Nah, format apa saja yang didukung dalam vektor? Yang pertama ada EPS. Format file ini paling populer untuk menyimpan vektor. Ya, sebenarnya EPS juga bisa dapat berisi gambar bitmap. Jadi EPS ini fleksibel, bisa menyimpan gambar vektor, bisa juga menyimpan gambar bitmap. Oke, nah yang kedua PDF. Nah, pasti kalian udah pada tahu lah PDF ini ya. Banyak sekali dokumen-dokumen yang bertebaran di internet itu menggunakan PDF. Nah, format filenya ini sangat cukup berguna. Ya, dapat diisi data apa saja, termasuk halaman-halamannya secara lengkap. Nah, PIC, format file yang dapat berisi data bitmap maupun vektor, sama kayak IPS tadi ya. Untuk gambar yang format PIC hanya dapat digunakan di komputer Mac saja. OS Macintosh tuh ya. Nah, kalau yang belum tahu OS Macintosh tuh, kalau misalnya kalian tahu MacBook, Mac-nya itu adalah Macintosh. Oke, berarti si PIC ini hanya bisa digunakan di MacBook saja. Ya. Kalau di Windows belum bisa. Oke. Nah, yang keempat kita masuk perbedaan mendasar dari bitmap dan vektor ini apa sih? Yang pertama, ukuran file vektor itu lebih relatif kecil dibandingkan bitmap. Bitmap lebih besar dengan ukuran yang sama. Nah, yang kedua, file bitmap ini akan terlihat pecah dan buram saat diperbesarkan. Sedangkan vektor tidak, ya, karena bitmap dibentuk oleh titik pixel, sedangkan vektor dibentuk oleh garis. Oke? Nah, yang ketiga, vektor dibentuk oleh garis geometris, sedangkan bitmap disusun oleh kumpulan pixel. Makanya alasannya seperti yang B tadi ya. Nah, yang keempat, file vektor memiliki sifat yang tidak dapat dipengaruhi oleh resolusi, sehingga sedangkan bitmap sangat dipengaruhi oleh resolusi. Ya, tahu resolusi ya, resolusi itu adalah ukuran gambar. Nah, kalau file bitmap yang kecil, dia tetap kecil. Diperbesar, pasti rusak, alias buram. Kalau bitmap, kalau vektor, tidak. Itu perbedaannya.
Nah, yang kelima, format gambar vektor itu umumnya dipakai untuk desain ilustrasi. Ya, contohnya mendesain logo. Artinya, kalau kalian mau menggambar, itu gunakanlah vektor. Vektor ya. Gunakanlah vektor untuk menggambar, bukan mengedit foto. Nah, sedangkan gambar untuk format bitmap digunakan untuk gambar dengan warna yang beragam. Contohnya adalah foto. Nah, kalau kalian mau mengedit foto, gunakanlah bitmap alias Photoshop misalnya. Ya, ada banyak sekali software yang digunakan, tapi Bapak sarankan menggunakan Photoshop. Nah, jangan gunakan Photoshop untuk menggambar, karena bukan itu fungsinya. Kalau menggambar, gunakanlah CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Ya, gunakan vektor untuk menggambar. Sedangkan mengedit gambar sudah ada, itu menggunakan Photoshop. Ya, jangan sampai kebalik. Percuma nanti misalnya kita menggambar logo di Photoshop. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Gambar logonya 5 cm, tiba-tiba mau dipasang di poster 100 x 100 meter, besar kali ya, 100 x 100 meter, nggak akan bisa, dibuat bakalan pecah. Nah, gunakanlah vektor untuk menggambar. Ya, kita gambar logo bulat, ya, logo YPC misalnya, jadi satu logo itu bisa dipakai untuk kartu nama, ya, dikecilkan nggak masalah, kalau mau dibesarkan nggak masalah, jadi variasi medianya bisa lebih banyak. Oke? Nah, sampai di sini paham ya? Kalau ada yang belum paham, silahkan langsung komen di bawah. Nah, kalau ada yang kurang jelas, bisa diulang lagi, ditonton ulang videonya ya. Dan materi ini juga seperti biasa, udah Bapak upload langsung ke Edmodo. Nah, habis ini langsung beralih ke Edmodo, karena ada latihan yang Bapak sajikan, yang berguna untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi. Oke? Nah, LKPD 3 itu dikumpulkan hari ini juga. Jangan besok-besok lagi ya, jangan besok-besok, karena malam nanti akan saya koreksi. Jadi kalau yang nggak ada LKPD-nya, ya mohon maaf lah, bagaimana dibilang kan. Nah, kalau nggak bisa mungkin berhalangan, kasih tahu wali kelasnya. Nggak bisa masuk pagi, Pak, sorry Pak, pagi ini saya kayaknya nggak bisa, soalnya lagi mabar sama kawan misalnya kan. Awas, ya. Nah, jangan sampai saya dengar rasanya kayak gitu ya. Nah, oke. Kasih tahu wali kelasnya, jadi wali kelas bisa infokan ke guru-guru. Jangan diam-diam aja, kalau diam-diam aja dihitung absen ya. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung komen. Ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan 3 kita. Tetap semangat, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan.